Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarafif dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi ujian madrasah PPKN, yaitu dengan mempresentasikan kasus penganiayaan guru ngaji di Sukoharjo. Dalam penyelesaian kasus ini, digunakan acuan dasar yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Terjadi penganiayaan di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Agustus 2020. Sasaran dari pelaku adalah seorang guru ngaji. Motif penganiayaan tersebut adalah rasa sakit hati pelaku kepada guru ngaji karena urusan lama terkait Karang Taruna. Selain guru ngaji, terdapat dua warga yang menjadi korban ketika mencoba melerai pelaku. Dari penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka di bagian kepala. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu sepeda motor Honda Beat dengan nopol AD3962ADB, satu kunci sepeda motor yang digunakan untuk menganiaya korban, satu celana pendek warna biru dongker, serta satu kaos singlet warna biru. Kronologi dari kejadian. Korban sedang menuju ke salah satu rumah warga bersama temannya. Tiba-tiba, korban ditabrak dengan sepeda motor. Setelah itu, pelaku turun dan memukuli korban hingga babak belur. Kemudian rekan korban berusaha melerai, namun terkena pukulan. Begitu juga dengan seorang warga di tempat kejadian yang berusaha melerai. Aksi pelaku berhenti setelah ada seorang warga keluar rumah untuk melerai. Kemudian, korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, sementara korban lainnya melapor ke polisi setempat. Polisi segera melakukan olah TKP dan memburu pelaku. Pelaku sempat meminta maaf kepada salah satu korban dan kemudian kabur ke Jogja hingga polisi berhasil menangkap pelaku. Pelaku dijerat dengan KUHP pasal 351 mengenai penganiayaan dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Dasar hukum tersebut diambil berdasarkan pasal 351 KUHP yang berbunyi ayat 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3. Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat keempat. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Ayat kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Kemudian, R. Susilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Yang pertama, perasaan tidak enak. Misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Yang kedua, rasa sakit. Misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Yang ketiga, luka. Misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Yang keempat, merusak kesehatan. Misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Menurut R. Susilo, tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Menurut pendapat saya, penindakan penganiayaan dengan hukum merupakan langkah yang tepat karena dapat melindungi korban dan memberikan korban jaminan rasa aman. Di samping itu, penganiayaan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Kita juga harus mempertimbangkan cara lain selain kekerasan
untuk menyelesaikan sebuah masalah secepatnya. Karena jika sebuah masalah dipendam, maka akan memberikan dampak yang buruk bagi sekitarnya, termasuk diri kita sendiri. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah janganlah sekali-sekali menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Dan sebaiknya untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalur damai, karena jika melalui kekerasan itu akan melanggar hak asasi manusia dan juga poin-poin yang ada dalam Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.